Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maudatul Hasanah dari Universitas UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan menjelaskan sejarah singkat tentang perkembangan Islam di Eropa. Baiklah, sejarah singkat perkembangan Islam di Eropa bermula dari penaklukan semenanjung Andalusia atau yang sekarang disebut Spanyol di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, penaklukan ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Berikut, adapun 5 negara Eropa dengan populasi muslim terbesar. Yang pertama ada Spanyol, yang kedua ada Prancis, yang ketiga ada Jerman, yang keempat ada Inggris, dan yang kelima ada Belanda. Baik, yang pertama dikutip dari Jurnal Kebudayaan yang ditulis oleh Mami Novrianti. Negara Spanyol merupakan sebuah wilayah yang pernah ditaklukkan oleh Islam. Keadaan Spanyol sebelum kedatangan Islam pada umumnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Eropa, yang mana masih dalam keterbelakangan dan kebodohan. Ketika Islam masuk ke wilayah Spanyol, Spanyol mengalami perkembangan yang pesat dari segi peradaban maupun pendidikan, dikarenakan didukung oleh kondisi-kondisi wilayah yang subur, sehingga menghasilkan ekonomi yang baik dan juga menghasilkan pemikir-pemikir yang hebat. Munculnya orang-orang Islam di Eropa diawali dengan kehadiran orang-orang Islam tersebut di wilayahnya, yang mana gerbang dari masuknya Islam ke benua Eropa tersebut adalah wilayah Spanyol itu sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku sejarah, bahwa masuknya Islam ke wilayah Andalusia terjadi pada masa kekuasaan Daulah Bani Umayyah, yang mana ketika itu yang menjadi khalifah adalah Walid ibnu Abdul Malik. Adapun 3 pahlawan Islam yang dikatakan paling berjasa dalam penaklukan wilayah Spanyol. Yang pertama ada Tarif ibnu Malik, yang kedua ada Tariq ibnu Ziyad, dan yang ketiga ada Musa ibnu Nusair. Perkembangan kemajuan peradaban Muslim Spanyol lebih dari 8 abad umat Islam berkuasa di Spanyol. Umat Islam telah mencapai masa kejayaannya di sana, walaupun dalam bidang politik terjadi gelombang turun naik, dinasti silih berganti, dan perebutan kekuasaan sering terjadi. Namun, dalam bidang intelektual dan peradaban mencapai prestasi yang sangat gemilang. Sangat banyak prestasi yang dicapai, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Muslim Spanyol telah membuka lembaran baru sejarah intelektual Islam, bahkan sejarah intelektual agama. Mereka bukan hanya sebagai penyulut, pelita, kebudayaan, dan peradaban maju, melainkan juga sebagai media, penghubung ilmu, pengetahuan, dan filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Spanyol pada masa pemerintahan umat Islam menjadi pusat peradaban yang tertinggi. Baik, yang ketiga ada negara Jerman. Sejarah masuknya Islam ke Jerman sejak abad ke-18 hingga saat ini, di mana jumlah umat Islam di Jerman telah mencapai 3,7 juta jiwa. Islam pertama kali masuk ke Jerman melalui tentara Ottoman pada abad ke-18 dan imigran Muslim dari Balkan. Muslim di Jerman berdasarkan pengamatan dan juga beberapa paparan dari referensi yang didapatkan bahwa negara Jerman memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa setelah negara Perancis. Lebih dari 4 juta kaum muslimin tinggal di negara Republik Federasi tersebut. Angka tersebut mencakup persentase sekitar 5% dari total penduduk 82 juta jiwa yang tinggal di Jerman. Walaupun minoritas, tetapi agama Islam menduduki agama terbesar ketiga setelah 2 agama Eropa lainnya, seperti agama Protestan dan Katolik. Di Jerman juga mengadakan sebuah komunitas yang bisa disebut komunitas Muslim Jerman. Masyarakat Muslim di Jerman terdiri dari beberapa komunitas. Komunitas terbanyak berasal dari komunitas Muslim Turki. Hal ini berkaitan dengan sejarahnya bahwa Muslim di Jerman bukanlah orang asli dari penduduk Jerman sendiri, melainkan para pendatang dari negara Turki. Perkembangan populasi Muslim di Jerman mengalami kenaikan yang sangat besar, 90.000 sejak survei terakhir pada 2015. Dilansir dari Daily Sabah, Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF) menempatkan total antara 5,3 juta dan 5,6 juta populasi Muslim di Jerman pada tahun 2021. Angka ini mewakili 6,4% dan 6,7% dari total populasi, mengacu pada survei yang dipresentasikan tersebut bersama dengan Kementerian Dalam Negeri Jerman. Yang keempat dari negara Inggris. Masuknya Islam ke Inggris diperkirakan sekitar akhir abad 18 Masehi dan awal abad 19 Masehi. Mereka dibawa oleh imigran dari Asia Selatan seperti Pakistan, Bangladesh, dan India. Imigran Muslim ini merupakan komunitas masyarakat
masyarakat terbesar di Inggris, bahkan jumlahnya mencapai terbesar ketiga di Eropa setelah Perancis dan Jerman. Pada tahun 2011, populasi Muslim di Inggris mencapai 2.786.635 orang. Data ini menunjukkan 1,55 juta orang, lebih banyak dari hasil sensus tahun 2001. Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah penduduk Muslim Inggris mencapai 3.114.992 orang, dan bagian terbesar mereka adalah imigran dari Pakistan dan Bangladesh. Terpilihnya Al-Sadiq Khan sebagai wali kota London merupakan bukti bahwa warga Muslim Inggris juga diberi hak untuk mempunyai akses ke jabatan dan politik. Untuk pemerintahan, Sadiq Khan tercatat sebagai Muslim pertama yang menjabat wali kota London. Ia berasal dari Partai Buruh yang berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Konservatif, Jack Goldsmith, dalam pemilihan wali kota London tahun 2016. Fenomena perkembangan Islam yang sangat menarik dan pesat di Inggris, bahkan di negara-negara lainnya di Eropa, sudah lama diramalkan oleh George Bernard Shaw pada tahun 1856. Dalam ramalannya itu, Shaw mengatakan, "If any religion has the chance of the ruling of England, the Europe within the next 100 years, it can only be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess the assimilating capacity to the changing pace or existence, which can make its appeal to every age." Yang artinya, apabila ada agama yang mendapatkan kesempatan untuk memerintah negara Inggris, bahkan Eropa pada 100 tahun yang akan datang, maka agama itu tidak lain adalah Islam. Saya selalu menempatkan agama yang dibawa oleh Muhammad ini pada penghargaan yang tinggi karena vitalitasnya yang mengagumkan. Agama ini adalah satu-satunya agama yang menurut saya memiliki kapasitas asimilasi terhadap perubahan-perubahan eksistensi yang mampu memberikan daya tariknya pada tiap-tiap masa. Yang terakhir dari negara Belanda, jika menilik sejarah Islam di Belanda, Islam datang bersama dengan imigran asal Indonesia pada tahun 1945. Sebagian mereka merupakan mantan tentara Nil, jumlah muslimin di antara mereka sekitar 1.000 orang. Dalam perkembangannya, Islam di Belanda mengalami pertumbuhan yang sangat cukup pesat, baik menurut laporan penelitian. Menurut penelitian Pew Research Center, jumlah populasi Muslim pada awal abad ke-20 Masehi sudah mencapai 1,2 juta orang atau sekitar 7,1% dari 17 juta total penduduk Belanda. Nomor 4 setelah Belgia. Dari sinilah dapat dilihat bahwa meski Islam sebagai agama minoritas di Belanda, tetapi secara pertumbuhan Muslim dan aktivitas sosial menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di mana sudah terdapat 475 masjid dan 43 sekolah dasar Islam di Belanda. Bahkan tidak hanya itu, sudah ada 2 organisasi Muslim resmi di Belanda seperti The Muslim and Government Contact Platform atau yang disebut CMO dan The Contact Group Islam atau yang disebut juga CGI. Perkembangan Islam di Belanda juga ditunjukkan dengan munculnya partai Islam seperti DENK, yang kini menduduki 3 kursi dari 150 total kursi parlemen Belanda. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di Eropa. Antara lain, yang pertama tuh ada perluasan wilayah kekuasaan oleh dinasti Umayyah di Andalusia atau yang bisa disebut juga Spanyol. Penaklukan Andalusia oleh dinasti Umayyah menjadi pusat pemerintahan Islam di Eropa. Nah, yang kedua ada sumbangsih ilmuwan Muslim di Andalusia. Masyarakat Muslim di Andalusia menghasilkan para ilmuwan yang hebat yang mempengaruhi budaya dan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah, yang ketiga ada juga peristiwa besar. Nah, apa sih yang berhubungan dengan Muslim? Contohnya peristiwa WTC 1911 yang membuat masyarakat non-Muslim tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang agama Islam. Nah, yang keempat ada juga akulturasi budaya setempat dengan masyarakat Islam. Masyarakat asli Eropa juga melakukan budaya Islam. Yang kelima ada dakwah. Sebagian masyarakat asli Eropa ikut melakukan dakwah untuk memperkenalkan Islam kepada mereka. Nah, yang keenam ada pengaruh Eropa terhadap kejayaan. Eropa mempengaruhi kejayaan Islam. Nah, seperti pada masa Perang Salib, di mana Eropa terkejut dengan peradaban yang dimiliki oleh umat Islam.
Nah, yang ketujuh, ada juga transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi. Eropa mengambil ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi dari umat Islam, seperti yang dikerjakan oleh ilmuwan Muslim di Andalusia. Yang kedelapan, ada pemikiran Ibnu Rushd. Nah, pemikiran Ibnu Rushd yang melepaskan belenggu taklid dan menyatakan kebebasan berpikir, mempengaruhi pemikiran Eropa. Nah, yang kesembilan ada gerakan Averroisme. Gerakan Averroisme di Eropa yang mengedepankan sunatullah. Nah, itu juga mempengaruhi itu pemikiran budaya bangsa Eropa. Selanjutnya ada peran Islam dalam peradaban Eropa. Nah, kita dapat lihat nih dari beberapa aspek, seperti ada pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya Islam. Islam juga mempengaruhi peradaban Eropa melalui 3 jalur. Yang pertama ada Andalusia atau yang bisa disebut juga Spanyol, melalui Sisilia, dan melalui Perang Salib. Pada abad ke-8, Islam mengalami pertumbuhan di negara-negara sekitarnya, seperti contohnya Aljazair, Libya, Maroko, Mauritania, dan lainnya. Islam juga berkembang melalui para imigran dari negara-negara tersebut. Nah, yang pertama nih, ada dari peran Andalusia dan Sisilia. Apa sih? Islam mempengaruhi peradaban Eropa melalui Andalusia atau yang bisa disebut juga Spanyol dan Sisilia. Pada abad ke-8, Tariq bin Ziyad mencapai semenanjung Andalusia yang kemudian dikuasai itu oleh umat Islam. Islam juga menjadi peradaban yang maju di Andalusia yang mempengaruhi Eropa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-12. Banyak tuh orang Eropa yang datang belajar ke Andalusia, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah mereka, karya-karya ilmiah umat Islam, dan membuat universitas dengan pola Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan ini membangun juga kebangkitan Renaissance di Eropa. Yang kedua, ada di Perang Salib. Islam juga mempengaruhi peradaban Eropa melalui Perang Salib yang terjadi pada abad ke-7. Peristiwa ini membuat Eropa terkejut dengan peradaban yang dimiliki oleh umat Islam. Nah, pada saat itu Eropa berhutang budi kepada Islam. Kenapa ya? Karena kemajuan yang telah diperoleh Eropa tidak terlepas dari kontribusi khazanah peradaban Islam. Nah, yang ketiga juga ada pengaruh Islam di Eropa. Islam mempengaruhi peradaban Eropa melalui transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi umat Islam. Islam juga mempengaruhi peradaban Eropa melalui peristiwa Perang Salib yang menjadi jembatan penyeberangan ilmu pengetahuan Islam ke wilayah Eropa pada abad ke-12. Banyak orang Eropa datang belajar ke Andalusia. Nah, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah mereka ke umat Islam dan membangun universitas dengan pola Islam dalam perkembangan. Yang ketiga, ada pengaruh Islam di Eropa. Islam mempengaruhi peradaban Eropa melalui transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi kepada umat Islam. Islam juga mempengaruhi peradaban Eropa melalui peristiwa Perang Salib yang menjadi jembatan penyeberangan ilmu di pengetahuan Islam ke wilayah Eropa pada abad ke-12. Banyak tuh orang Eropa datang belajar ke Andalusia, kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam dan membangun universitas dengan pola Islam dalam perkembangan selanjutnya. Keadaan ini juga membangun kebangkitan Renaissance di Eropa. Dalam hal ini, Islam telah berkontribusi pada peradaban Eropa melalui transfer ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi.
Pun sedikit kesimpulan untuk perkembangan Islam di Eropa. Berdasarkan data sejarah Islam, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu yang pertama periode kekhalifahan Islam di Spanyol selama kurang lebih 8 abad dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau, diantaranya Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol yakni dinasti Han yang beragama Islam. Kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea yang terdiri dari orang Tatar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah kekaisaran Rusia. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga, periode ekspansi. Kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15, wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Bahkan di Albania, umat Islam merupakan penduduk mayoritas. Selanjutnya, gimana sih Islam bisa berkembang di benua Eropa? Nah, Islam masih dapat berkembang di Eropa karena peran Kesultanan Utsmaniyah di Turki. Pada pertengahan abad ke-15, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman, Islam berkembang di wilayah semenanjung Balkan, dan sebagian umat Muslim menyebar ke wilayah Ukraina, Polandia, hingga Finlandia. Kira-kira gimana ya caranya Islam bisa menyebar ke Eropa? Islam telah menyebar di Eropa melalui beberapa cara utama. Pertama, penaklukan dan pemerintahan Khalifah Islam di Spanyol. Yang kedua, tentara Mongol dan keberadaan umat Islam di beberapa pulau Eropa. Selain Spanyol, Islam juga hadir di beberapa pulau Eropa seperti Prancis Selatan, Sicilia, dan Italia Selatan. Yang ketiga, imigrasi massal Muslim ke Eropa Barat, terutama setelah Perang Dunia II terjadi imigrasi massal Muslim ke negara-negara industri di Eropa seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Yang keempat, peristiwa sejarah dan geopolitik. Pada zaman kekuatan Mongol, dinasti Han yang beragama Islam mempengaruhi wilayah Eropa Timur, seperti Rusia dan Kaukasus Utara. Yang kelima, interaksi antar umat. Interaksi antar umat Islam yang berasal dari Balkan, Turki, Azerbaijan, dan Kazakhstan dengan masyarakat Eropa lainnya mempengaruhi perkembangan Islam di Eropa. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.